Saya jelaskan agak terperinci Pak ya. Kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Saya baca beberapa kitab-kitab fikih yang ditulis oleh beberapa ulama kita dari berbagai mazhab. Kesimpulan saya, paling tidak ada 5 pendapat ulama kita. Nanti Bapak Ibu bisa memilih di antara kelima pendapat itu yang dipandang lebih kuat dalilnya, sehingga lebih tentram hati kita. Ya, pendapat yang dipilih tidak harus sama dengan pendapat yang saya pilih atau yang orang lain pilih misalnya. Saya sebutkan pendapat itu dengan alasannya. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Itu pendapat pertama Pak. Alasannya apa? Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Seseorang tidak memiliki kecuali apa yang dia usahakan. Jadi siapa yang berkurban maka dia yang dapat pahalanya. Itu alasan dari pendapat yang pertama. Tapi hemat saya secara pribadi, dalil ini kan terlalu umum. Terbukti ada beberapa amalan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, ulama sepakat bahwa itu bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Contoh apa? Doa. Kalau kita ini yang masih hidup berdoa kepada Allah SWT untuk orang yang sudah meninggal, bermanfaat tidak untuk orang yang sudah meninggal itu? Bermanfaat. Nabi sering mendoakan orang yang sudah meninggal. Nabi sering membaca Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampuni dosa orang yang masih hidup, ampuni juga dosa orang yang sudah meninggal. Khatib Jumat, coba kita cermati Pak. Khatib Jumat kalau khutbah kedua kan sering membaca doa itu. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dan seterusnya. Wal amwat itu artinya dan orang yang sudah meninggal. Ya Allah, ampuni dosanya orang Islam laki-laki perempuan, ampuni dosanya orang beriman laki-laki perempuan yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Jadi pendapat pertama ini kalau saya pribadi tidak condong ke sana. Pendapat kedua Pak mengatakan boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, tapi tidak tersendiri, diikutkan dengan keluarga kita yang masih hidup. Jadi atas nama seluruh keluarga misalnya, maka itu meliputi keluarga yang masih hidup dan keluarga yang sudah meninggal. Misalnya Nabi SAW ketika berkurban beliau membaca Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan keluarganya Muhammad dan umatnya Muhammad. Cuma kita ini kan tidak punya umat, jadi cukup saja misalnya saya, ya Allah terimalah kurban dari Syahrir dan keluarganya Syahrir. Itu meliputi keluarga yang masih hidup dan keluarga yang sudah meninggal. Boleh Pak kita lakukan. Kalau seperti ini kita boleh makan dagingnya. Nah, yang ketiga, ada ulama kita yang berpendapat boleh kurban atas nama orang yang sudah meninggal, meskipun itu dikhususkan dalam arti tidak diikutkan dengan keluarga lain yang masih hidup, khusus atas namanya saja apabila ada wasiatnya. Bahkan bukan cuma boleh, ulama kita bahkan mewajibkan melaksanakan wasiat itu selama kita mampu melaksanakannya. Bapak saya sudah meninggal, sebelum meninggal misalnya dia berpesan, nah suatu waktu nanti kalau berkurban ya kurban jugalah atas nama saya. Karena ada pesannya, ya saya tunaikan wasiat itu. Imam Ali bin Abi Thalib pernah kurban, satu atas nama diri beliau, yang satunya atas nama Nabi. Waktu itu Nabi sudah meninggal. Terus Imam Ali ditanya, Ali, mengapa anda kurban atas nama Nabi dan Nabi sudah meninggal? Kata Imam Ali, amarani bihi, yakni an-Nabi, saya disuruh Nabi begitu. Fala ada'uhu abadan, maka saya tidak akan pernah meninggalkan pesannya Nabi. Nah, kalau seperti itu Pak, mestinya semua dagingnya itu kita sedekahkan. Kan kita niatkan ini pahalanya khusus untuk yang sudah meninggal tersebut. Jadi kita sedekahkan semuanya.
Yang keempat, sudah 3 Pak Di. Pendapat keempat mengatakan boleh kurban atas nama orang yang sudah meninggal secara khusus meskipun tidak ada pesannya. Ini dalilnya sama dengan dalil pendapat yang kedua tadi, yang ketika Nabi kurban itu atas nama diri dan keluarganya. Ini pun juga mestinya dagingnya disedekahkan semua supaya pahalanya memang utuh untuk keluarga yang sudah meninggal yang kita niatkan itu. Nah, pendapat yang kelima Pak, saya sebetulnya secara pribadi lebih cenderung ini kepada pendapat yang kelima. Ini pendapatnya Abdullah ibnu Al-Mubarak. Jadi kata beliau, lebih baik kurban itu atas nama kita saja yang masih hidup. Tapi saya ingin Ustaz supaya orang tua saya yang sudah meninggal ada juga pahalanya. Kan sebagian dagingnya itu kita makan Pak, kita konsumsi. Ada juga dagingnya yang dibagi-bagikan, disedekahkan. Nah, yang dibagi-bagikan itu, yang disedekahkan itu, niatkanlah sebagai sedekah yang pahalanya untuk keluarga yang sudah meninggal. Jadi kita ini yang hidup dapat pahala kurbannya, orang tua kita yang sudah meninggal dapat pahala sedekah daging dari hewan kurban yang kita bagi-bagikan. Saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang kelima. Tapi kalau misalnya di antara Bapak Ibu yang memang dia khususkan kurban untuk keluarganya yang sudah meninggal, silahkan, ada ulama kita yang membolehkan. Tapi tadi konsekuensinya menurut sebagian ulama kita, maka dagingnya itu semuanya wajib untuk disedekahkan. Intinya agama ini sangat luas, ya, sangat luas cakupannya. Silakan Bapak Ibu memilih di antara pendapat-pendapat tersebut. Mungkin demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab.